Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru datang daripada Tuhan. Bersyukur kita ada di akhir pekan lagi. Bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini dalam hidup kita. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat pagi hari ini. Sungguh biarlah kita boleh menikmati terus kemurahan dan kebajikan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang minggu yang sudah kami lalui bersamamu. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab hanya oleh karena kemurahan-Mu kami ada. Hanya karena kebajikan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari. Haleluya, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku.
sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat selamanya. Engkau Allah yang hebat dan dahsyat bagi kami. Selamanya kami mau hidup bersama. Kami sembah, kami puji namamu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu. Haleluya, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya glory bagimu, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu. Ya Allah, ya Sungguh hanya karena kemurahan-Mu
kami boleh hidup sampai hari ini. Hanya karena kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah. Kami sembah. Kami puji. Kami muliakan nama-Mu, Yesus. Haleluya. 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 Kau ajaib, Kau mulia. Kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Bapa Kau mulia, Bapa Kau ajaib, Bapa Kau dahsyat, Kau hebat, Kau luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain. Hanya Engkau. Hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Ya Allah baik, Allah baik, Allah baik. Kau penolong yang setia dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Sebab itu dengan taat dan setia kami mau terus menanti-nantikan. Sebab Kau Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah ingkar janji. Kau Bapa yang setia, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah. Kami sembah. Kami puji.
haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, tiada yang sama sepertimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, sebab Engkau Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik. Pujikan namamu, Yesus, Yesus. Sebab Engkaulah Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat. Engkau yang merancangkan semua yang terbaik dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Tidak ada Allah yang seperti, tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya penolong kami. Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kuasa-Mu lebih besar dari segala perkara yang kami alami. Kuasa-Mu lebih ajaib, lebih dahsyat. Terima kasih. Terima kasih.
kasih. Haleluya, haleluya. Hanyakah Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamamu. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Ya, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Amin. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Ya, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih
ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan iman mari katakan sekali lagi, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Ini iman percaya kami bahwa hanya Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Dan Engkau sanggup menolong kami sebab kuasa-Mu lebih besar daripada apapun yang kami alami. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Sehingga kami mengalami kemenangan, datang pada kemenangan di dalam setiap langkah hidup kami. Kami mau percaya kepadamu lebih sungguh lagi. Dan hanya melalui firman-Mu lah yang kami mengerti, yang kami pahami, iman kami semakin kuat, kepercayaan kami semakin teguh. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Ya, selamat pagi dengan semuanya. Renungan kita hari ini di Yosua 6. Berikutnya tentang jatuhnya Yeriko. Saya bacakan nih. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengelilingi kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala. Sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikut tabut itu.
sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah memperdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu. Bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja. Lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari ketujuh mereka bangun pagi-pagi. Ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu. Baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tapi kepada kedua orang pengintai itu, negeri itu, Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadamu. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya di bawah mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung. Ia akan meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa anak yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Amin. Nah, hari ini kita di perikop jatuhnya Yeriko. Cerita banyak orang ketika membaca jatuhnya Yeriko ini banyak yang bertanya-tanya ya. Ini kisah yang spektakuler. Banyak orang yang meragukan kisahnya. Kok bisa? Orang meragukan kebenaran kisahnya.
benteng Yeriko ini kalau kita scroll di YouTube ya, itu ditulis tebalnya itu sekitar 6 meter. Tapi itu menurut para ahli itu adalah tembok yang kedua kali yang dibangun. Yang awalnya itu lebih tebal, katanya tebalnya sekitar kurang lebih puluhan meter lebih lah. Sampai kereta aja bisa berjalan di atasnya. Nah, kalau kita pikir tembok setebal itu bisa roboh karena sorak-sorai itu luar biasa ya. Yang saya dapat dari firman hari ini itu ketika Tuhan sudah berjanji menyerahkan kota Yeriko kepada orang Israel, janji Tuhan tuh ya dan amin. Dengan cara Tuhan, eh, dengan cara Tuhan dan kuasa Tuhan, semuanya bisa terjadi. Kota Yeriko dimusnahkan. Jadi kayak buah sulung dimusnahkan ya untuk Tuhan. Jadi aplikasinya tuh mungkin saat ini hidup kita juga penuh dengan tembok Yeriko. Tembok Yeriko apa? Seperti masalah, mungkin sakit penyakit. Ya, jangan eh, jangan goyah iman percaya kita. Ketika kita pegang janji firman Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tembok Yeriko itu pasti roboh. Yang penting kita sungguh-sungguh percaya janji firman Tuhan. Dan satu pribadi lagi, eh, sebelum saya bahas Rahab. Yosua ini dia belajar ya dari pengalaman bahwa orang dikirimnya pengintai itu cuma 2 orang. Dia belajar dari masa lampau ya. Kalau 12 orang terlalu banyak. Yang berhasil, yang beriman cuma 2 orang. Jadi kita lihat di sini Yosua cuma mengirim 2 orang. Yosua belajar dari kemarin-kemarin 2 orang cukup untuk mengintai ya. Dan mereka masuk ke rumah si Rahab pelacur itu. Saya sangat terkesan juga dengan pribadi Rahab. Dia mendengar hebatnya Tuhan dan dia berani mengambil keputusan untuk ini ya percaya sama Tuhan. Sehingga melalui keputusan yang luar biasa itu semua kaumnya bisa selamat. Kemarin kita sudah bahas itu ya. Luar biasa Rahab nih. Seorang yang walaupun dikatakan perempuan sundal tapi dia hebat, keputusan dalam mengambil keputusannya dia hebat. Kita perlu belajar seperti Rahab. Percaya janji Tuhan. Yakin dan percaya semua tembok Yeriko kita pasti diruntuhkan Tuhan. Nah, itu yang saya dapat Pak Heri. Saya serahkan kembali sama Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros. Jadi kita belajar dari apa yang kita baca hari ini. Tentu seperti Ibu Ros tadi katakan, ini cerita yang spektakuler, yang terkadang banyak meragukan karena memang tidak masuk di akal. Tetapi seperti apa yang Ibu Ros katakan di poin pertama, percaya kita kepada Tuhan, dan itu dibuktikan dengan ketaatan, itulah yang akan membuat kuasa Tuhan dinyatakan. Dan apabila kuasa Tuhan dinyatakan, maka kuasa Tuhan itu tidak dapat dibatasi dengan apapun juga, dengan pikiran kita yang terbatas apalagi. Karena kalau secara logika terkadang ada banyak hal yang rasanya nggak mungkin, tapi seperti yang firman Tuhan, Yesus pernah juga katakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Membelah Laut Tebrau, membelah Sungai Yordan, memberikan mana setiap hari, memberikan burung puyuh 1 bulan penuh, mengeluarkan air dari batu karang. Ada banyak perkara-perkara
yang Tuhan mampu lakukan. Nah, bagian kita ini cuma percaya, dan bukti percaya itu adalah taat. Seperti Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Jadi bukti dari kepercayaan itu ya cuma taat. Seperti apa yang kita baca hari ini bukan perkara yang mudah. Jutaan orang suruh jalan, terus suruh diam. Nggak boleh ngomong. Dan itu harus dilakukan selama 6 hari. Bahkan hari yang ke-7, putaran pertama sampai putaran yang ke-6, mereka juga tetap diam. Sampai pada putaran yang terakhir, mereka baru boleh bersorak-sorai. Nah, saya nggak tahu apakah ada di antara Bapak Ibu yang pernah melakukan puasa ngomong. Wah, itu nggak gampang Bapak Ibu. Benar-benar nggak gampang. Tapi ya sekali lagi yang kita belajar hari ini, percaya itu harus dibuktikan dengan ketaatan. Karena itu satu kesatuan yang nggak mungkin bisa dipisahkan. Nggak mungkin kita ngomong percaya sama Tuhan, tapi kita tidak taat melakukan apa yang Tuhan lakukan. Dan sekali lagi, mujizat kuncinya taat. Yang kedua, ya kita belajar juga seperti Bu Rohri katakan tentang Rahab. Ketika dia mendengar tentang apa yang diperbuat Tuhan, dan dia bukan orang yang mengalami. Jadi kita juga belajar bangsa Israel yang keluar dari Mesir, mereka mengalami banyak mujizat Tuhan, tapi mereka memberontak kepada Tuhan dan ujungnya mereka binasa, mereka nggak masuk tanah Kanaan. Tapi Rahab yang hanya mendengar kisah-kisah perbuatan Tuhan, tapi dia percaya dan dia selamat, dia dan seluruh orang yang ada di dalam rumahnya. Jadi sekali lagi, harusnya kita juga belajar seperti Rahab. Bahkan lebih. Kenapa? Karena kita mendengar tentang Tuhan, dan kita mengalami banyak perkara pertolongan dari Tuhan, dari apa yang sudah kita lalui selama ini. Jadi harusnya semakin hari, iman kita, percaya kita kepada Tuhan itu semakin kuat, semakin teguh, sehingga kita semakin kuat dan kita mengalami pemeliharaan kemurahan Tuhan. Jadi mari terus percaya kepada Tuhan dan buktikan percaya itu dengan ketaatan kita. Oke, terima kasih Ibu Ros. Itu Ya, saja Pak. yang mau saya tambahkan. Silakan Bapak Ibu yang lain boleh menambahkan apa yang didapat dari kisah tentang jatuhnya tembok Yeriko ini. Jadi hari ini kita Saya belajar. tiba-tiba berpikir gini, Pak. Untung Ya. ibu-ibunya nggak dilibatkan dalam mengelilingi kota Yeriko ini. Kalau ibu-ibu kan biasa suka nyeletuk. Apalah ini? Apa Ya. jadinya kalau ibu-ibu ikut? Nah, itu urusan ibu-ibu, aku udah ikut-ikut kok gitu. Iya, iya. Oke, kalau tidak ada yang lain, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Ros. Ya, Jadi Pak. yuk belajar, percaya, dan dibuktikan dengan taat. Taat itu apa? Dengar, Dengarkan. lakukan. Udah titik, nggak usah diolah dengan logika, nggak usah diolah dengan pikiran, karena semakin diolah akan semakin nggak masuk logika, dan ujungnya kita nggak akan lakukan. Ya, benar. Jadi mari percaya, taat, lakukan. Tuhan suruh ampuni, ampuni. Tuhan suruh sabar, sabar. Tuhan suruh beri, beri. Titik. Jangan diolah-olah. Semakin diolah, semakin bias, dan akhirnya nggak dilakukan. Oke, silakan Heng. Terima kasih, Bu Ros. Sekali lagi. Ya, Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Joni, nanti ditutup Ibu Ros. Ya, shalom semuanya. Mari kita Shalom. masukkan doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur di pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu,
boleh belajar Tuhan, untuk melihat kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan. Dengan belajar taat, mengikuti setiap perintah-Mu, taat melakukan setiap apa yang Kau perintah. Kami boleh melihat mujizat-Mu terjadi Tuhan. Seperti Engkau merobohkan tembok Yeriko Tuhan. Demikian Engkau merobohkan setiap masalah-masalah yang membentengi hidup kami. Untuk kami tetap setia mengasihi Engkau, percaya kepadamu Tuhan. Lewat setiap kebenaran firman-Mu, Engkau mengajari kami Tuhan. Tuhan terima kasih juga pagi hari ini Engkau berkati Ros yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan semakin hari Engkau semakin memakai Ros Tuhan. Pelayanannya Tuhan, dia boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati keluarganya Tuhan, Abi dan anak-anak mereka Tuhan. Untuk mereka tetap hidup dalam takut akan Engkau dan setia dalam melayani Engkau. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga Engkau berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya, Engkau setiap hari memperlengkapi kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Kami memuliakan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami bersatu berdoa buat Ko Andreas Tuhan, pokoknya Bu Dorcas Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan Engkau memulihkan hatinya, menjamah hatinya Tuhan, untuk dia tetap Tuhan berpegang teguh pada pengenalan akan Engkau Tuhan. Sehingga dia tidak digoyangkan oleh setiap pengajaran-pengajaran yang bukan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga Andreas ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga Tuhan kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati bangsa kami Tuhan, Engkau berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Engkau juga berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari presiden, wakilnya, para menterinya Tuhan, seluruh stafnya Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan para gubernur, bupati, dan wali kota, dan seluruh jajarannya Tuhan. Mereka yang memimpin roda pemerintahan ini Tuhan. Engkau taruhkan roh takut akan Engkau untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang Kau sediakan buat bangsa kami. Biarlah Tuhan semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan. Hari ini maupun besok Tuhan. Tuhan, setiap ibadah-ibadah Tuhan boleh membawa jemaat-Mu datang Tuhan untuk bersekutu sama-sama memuliakan Engkau. Engkau juga urapi, berkati Tuhan para pelayan-Mu, hamba-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Memberkati kami semua pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami. Jadi kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala Tuhan pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan renungan kami hari ini Tuhan semakin menguatkan kami Tuhan untuk tetap hidup di dalam firman-Mu, tetap memegang janji-Mu dalam hidup kami. Sehingga ketika kami menghadapi tembok Yeriko dalam hidup kami Tuhan, segala permasalahan, sakit penyakit, kami tetap kuat pegang janji firman-Mu bahwa Tuhan, tembok Yeriko di depan kami pasti runtuh. Jadikan kami Tuhan pribadi-pribadi
yang selalu taat Tuhan. Mendengar firman-Mu dan melakukan. Tidak dengan banyak alasan Tuhan. Tapi kami mau Tuhan juga belajar seperti Rahab Tuhan. Yang ketika mendengar firman-Mu, ketika mendengar janji-Mu, mendengar kehebatan Engkau. Kami sungguh-sungguh percaya Tuhan. Dan kami pegang Tuhan. Allah kami yang luar biasa. Allah kami yang hebat itu adalah Allah kami yang sanggup melepaskan kami dari setiap persoalan-persoalan segala tembok Yeriko kami. Terima kasih Bapak, biarlah sepanjang hari ini Tuhan, setiap anggota Koram Deo Tuhan, boleh merenungkan Tuhan firman-Mu. Sepanjang hari ini kami boleh melakukan Tuhan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Senantiasa Tuhan, kami mau belajar menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati setiap kami yang melakukan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan yang melakukan pekerjaan kami. Berkati kami Tuhan yang melakukan setiap kegiatan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.